Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita bahwa kemampuan kita melihat sesuatu itu sangat terbatas. Tetapi kemampuan Tuhan Yesus melihat ke masa depan itu tidak terbatas. Karena itu pesannya hari ini ialah mari kita pinjam mata Yesus untuk melihat segala sesuatu, supaya kita bisa melihat segala sesuatu yang tidak mampu dideteksi atau dilihat oleh mata manusiawi kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau mengasihi kami, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus keluar dari bait Allah, datanglah murid-muridnya dan mengarahkan perhatiannya kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Itu bangunan bait Allah. Yang dimaksudkan adalah bangunan bait Allah yang bait Allah kedua yang sudah dipugar oleh Raja Herodes Agung untuk menarik perhatian orang Yahudi. Karena dia sebenarnya bukan Raja Herodes itu, keturunan Herodes itu bukan asli orang Israel, tapi campuran dengan suku Amon. Saudara pemirsa, sudah lihat, mungkin mereka baru meninggalkan bait Allah itu 50 meter. Mereka menoleh ke belakang, lihat, waduh bagus. Atau mungkin juga pada waktu itu menjelang matahari terbenam, mereka lihat pancaran itu begitu bagusnya, siluet dari dari bait Allah itu begitu indah. Tetapi mereka hanya bisa lihat berapa? 50 meter. Yang dibilang Yesus apa? Benar-benar terjadi. Pada tahun 70 Masehi, itu Jenderal Titus dari Roma menghancurkan, membumi hanguskan seluruh Yerusalem dan juga terutama bait Allah itu. Ya, bangunan bait Allah itu. Saudara pemirsa, lagi saya katakan ulang-ulang, kemampuan kita melihat sesuatu dengan jelas mungkin hanya 50 meter. Tetapi Yesus bisa melihat sampai kepada akhir perjalanan hidup kita. Ya, saya ingin bacakan untuk kita satu ayat dari Mazmur. Mari kita lihat kitab Mazmur pasal 139. Ya. Perhatikan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Coba saya bisa bayangkan. Semua jalan hidup kita ke depan sudah diketahui oleh Tuhan. Karena itu tiap hari serahkan jalanmu kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di depan. Tetapi saya tahu bahwa Engkau tahu jalan hidup saya, seperti yang Engkau katakan dalam Mazmur 139 ayat 1-3. Ucapkan itu setiap hari. Ya, jangan berdoa begini, Tuhan, waktu mau tidur, Tuhan lindungi aku pada waktu aku tidur, hindarkanlah aku dari kematian mendadak.
Masa berdoa begitu sekalian? Jadi mari kita berdoa, Tuhan, bila Engkau mau panggil saya, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Ya, saya juga tidak menyangka saya sampai bisa berumur sampai 72 tahun. Tapi luar biasa, saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan seperti ini kepada saudara sekalian. Walaupun saya sudah agak mengalami pergumulan kalau saya berjalan, harus pakai tongkat sekarang. Tapi saya masih bisa duduk menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Saudara lihat muka saya tersenyum. Ya, karena saya tahu jalan hidup saya setapak demi setapak itu sudah diketahui oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan. Karena itu rajin juga sudah menyanyikan lagu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sampai kita akhir perjalanan, sampai kita ke dalam surga. Jadi ingat itu baik-baik. Di sini para murid betul-betul mereka kemudian itu mereka masih hidup tentu saja pada tahun 70 Masehi itu 35 tahun kemudian mereka melihat sebuah kenyataan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa saja yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Oleh sebab itu hari ini mari kita lebih percaya lagi kepada janji-janji Tuhan. Mungkin kalau kita lihat di sini sepertinya janji Tuhan kok negatif? Tidak negatif. Tetapi mereka dihukum oleh Tuhan oleh karena apa? Mereka sudah menyalibkan Tuhan dan Juru Selamat mereka yang datang khusus untuk mau menyelamatkan umatnya. Itu masalah mereka. Oleh karena itu pada hari ini mari kita pinjam mata Yesus, minta supaya Dia tunjukkan apa yang akan terjadi kemudian hari, dan kita berserah penuh kepada Tuhan tiap-tiap hari dan minta supaya Tuhan melindungi setiap langkah hidup kita sampai ke garis akhir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami mau meminjam mata Yesus, meminjam janji-janji Tuhan untuk masa depan kami, supaya kami dapat hidup dan melangkah dengan pasti setiap hari sampai kepada akhir perjalanan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.